Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang bencana lanjutan atau tahap kedua yang dianggap jauh lebih parah, yang menerjang banjir bandang yang menerjang Kabupaten Halmahera Tengah, yang menenggelamkan nyaris desa-desa di seputar lingkar tambang yang tambang itu adalah IWIP atau Wedabai Nikel, yang selama ini banyak dibanggakan banyak orang, termasuk juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Namun ternyata tak disadari bahwa akibat tambang itu bencana mengintai mereka setiap tahun, kan itu sudah terjadi tahun yang lalu, dan kini tahun ini jauh lebih parah. Kemarin memang hanya menerjang beberapa desa, terutama desa Lakuhimo yang di Weda Utara, tetapi kini semakin meluas, bahkan menerjang industri pergaulan nikel, yaitu PT IWIP lokasi atau lingkungan PT IWIP sendiri. Saudara sekalian, sebagaimana digambarkan atau dilaporkan oleh Haliora, berita yang dilaporkan oleh Haliora, dan kita akan pada kesempatan ini mengutip beberapa berita yang dikemukakan oleh media online lokal maupun nasional, termasuk juga saudara sekalian, termasuk analisa para pakar terhadap kerusakan lingkungan akibat akibat operasi tambang nikel PT IWIP atau Wedabai yang ada di Halmahera Tengah, yang diduga dilakukan deforestasi atau pembabatan hutan secara besar-besaran tanpa antisipasi tentang bencana yang akan muncul seperti banjir yang kita lihat hari-hari ini. Saudara sekalian, marilah kita coba untuk membacakan berita yang terkait dengan ini, dan nanti sebentar kita akan perlihatkan video-video dan gambar-gambar tentang bencana yang menimpa areal Halmahera Tengah, terutama di seputar PT IWIP dan sekitarnya. Saudara, banjir susulan kembali, jadi banjir susulan yang kembali terjadi menerjang Kabupaten Halmahera Utara pada Selasa, tanggal 23 Juli 2024, pagi tadi sekitar pukul 9. Berarti tadi pagi ya, saudara sekalian. Banjir kali ini menerjang kawasan tambang milik PT Indonesian Wedabai Industrial Park atau IWIP. Sementara itu di areal tambang milik PT IWIP terpantau debit air sungai samping bandara IWIP meluap masuk ke kantor divisi limbah 3 dan workshop. Selain itu, jembatan kilometer 21 yang digunakan sebagai aktivitas pertambangan pun putus, sehingga puluhan truk perusahaan tidak bisa melintasinya. Jalur lintas Halmahera yang membelah lokasi IWIP tampak seperti kuala. Kuala adalah seperti sungai, danau besar gitu ya. Hanya kan terendam air, yang airnya seakan-akan tidak kemana-mana. Badan jalannya pun digenangi air dan terus arus deras. Sejauh ini pihak IWIP bersama tim SAR dan aparat keamanan terus berkoordinasi dalam penanganan dampak banjir dan tindakan terhadap korban. Banjir susulan ini diduga akibat jebolnya tanggul milik perusahaan tambang tersebut, sehingga menyebabkan air meluap ke pemukiman penduduk hingga memasuki daerah lingkar tambang serta jalan menuju Kecamatan Weda Utara. Saudara, salah satu warga yang ditemui wartawan mengatakan banjir pada Sabtu 20 Juli 2024 yang lalu malamnya tidak seberapa dibandingkan banjir susulan hari ini yaitu pada tanggal 23 Juli 2024 pagi tadi. Banjir sekarang dari kilometer 21 sampai kilometer 14. Ini parah katanya. Banjir kemarin itu tidak seberapa, banjir hari ini lebih parah.
Jadi yang punya keluarga antisipasi mulai dari sekarang. Menurutnya banjir kedua ini sudah memasuki kawasan kilometer 21 hingga kilometer 14. Tidak seperti sebelumnya yang hanya menerjang titik kilometer 16-17. Selanjutnya dilaporkan, kemarin cuma kilometer 16 dan 17. Warga masih bisa lewat atau bisa jalan melewati jalan itu. Sekarang banjir dari kilometer 21 hingga 14 paling parah katanya. Termasuk depan perusahaan Sinar Terang Mandiri. Itu sangat parah. Hingga berita ini turunkan belum ada keterangan resmi dari Pemda Halmahera Tengah soal banjir susulan yang terjadi pagi tadi. Saudara sekalian, makanya ini pelajaran besar saudara sekalian. Pejabat bupati atau pimpinan yang diturunkan oleh pemerintah pusat yang berkepentingan terhadap lokasi industri termasuk Halmahera Tengah itu, sebaiknya ditunjuklah orang-orang yang ada di sekitar orang Halmahera Tengah lah. Jangan orang luar yang tidak mengerti tentang peta Halmahera Tengah. Yang akibatnya ketika terjadi bencana seperti ini, pejabat bupatinya, orang di sana bilang seperti nau-nau, mau bikin apa? Nah ini pelajaran besar bagi terutama Pak Luhut Binsar Panjaitan yang diduga menempatkan orangnya Ikram Sangaji sebagai pejabat bupati di sana itu, yang diduga dia tidak banyak menguasai daerah itu. Karena memang dia bukan putra daerah itu. Kenapa tidak mengangkat atau mencari mereka yang punya kompeten, dan anak-anak Halmahera Tengah itu cukup besar, banyak sekali orang-orang yang berkompeten di sana untuk bisa menjadi pejabat bupati atau pimpinan daerah itu. Jangan paksakan Pak pemerintah pusat. Kalau tidak seperti inilah, seakan-akan mereka tidak berdaya menghadapi bencana alam yang karena daerah itu mereka tidak kuasai. Nah, saudara sekalian, itu tadi berita dari salah satu sumber yang menggambarkan tentang banjir susulan yang semakin dahsyat menerjang Halmahera Tengah, terutama di seputar tambang IWIB atau tambang nikel di sana. Dan sebentar kita akan perlihatkan betapa dahsyatnya banjir itu atau air mengenangi sepanjang jalan yang disebutkan tadi kilometer sekian dan kilometer sekian itu. Nah, kemudian saudara sekalian coba kita bacakan lagi ada berita yang kita ambil dari Teropong Mahlut.com pada tanggal 23 Juli juga yang menggambarkan, dan luar biasa karena dimuat juga foto-foto tentang bencana alam tersebut. Tadi adalah berita dari sumber yang lain, dari media yang lain. Sekarang kita coba angkat teropongmalut.com juga mengangkat berita tentang banjir ini. Banjir susulan hari ini membuat kekacauan di ruas jalan nasional yang melintasi kawasan industri PT Indonesian Weda Bay Industrial Park di Tanjung Ulie, Lilef, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Menurut informasi yang diperoleh pada Selasa 23 Juli 2024, pagi tadi, bahwa banjir susulan terjadi di ruas jalan nasional Manggate 2 menuju Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara. Warga yang merekam video banjir susulan tersebut mengecam sikap sejumlah pihak yang lebih memilih keuntungan daripada memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi secara berulang. Karena ini bukan pertama, tetapi ini kelihatannya jauh lebih besar dibanding yang lalu-lalu. Tahun-tahun yang lalu, tahun 2003 juga kita mendapatkan berita dan diperlihatkan juga berbagai macam gambar dan video terkait tentang daerah ini telah ditimpa bencana alam akibat kehadiran pengelolaan lingkungan di PT IWIB yang diduga tidak bagus, bahkan diduga terjadi deforestasi yang luar biasa akibat dari kegiatan penambangan nikel di tempat di Weda itu. Karena jauh sebelumnya nyaris tidak terjadi bencana seperti ini. Saudara sekalian, dalam kondisi ekstrim seperti ini, keberadaan tim yang terlatih dan responsif di perusahaan besar seperti IWIB dapat mencegah terjadinya musibah serupa di masa depan. Para warga menyatakan bahwa arus banjir susulan hari ini justru lebih lancar melewati ruas jalan nasional yang direndahkan oleh pihak
pihak perusahaan. Mereka melihat musibah banjir bulan Juli 2004 ini sebagai pembelajaran dan peringatan dari alam. Mayoritas tindakan kejahatan, intimidasi, dan pembodohan yang terukur di wilayah industri ini. Warga menegaskan bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri praktek kejahatan yang merugikan masyarakat kecil, terutama terkait dengan pembayaran lahan yang seringkali dipertanyakan oleh pihak perusahaan, yang dipertanyakan oleh berbagai pihak oleh perusahaan. Nah, saudara sekalian, itulah berita tentang yang kemudian ini dengan kecaman media ini terhadap media ini terhadap PT IWIP yang beroperasi di sana, karena diduga inilah menjadi sumber utama banjir yang telah mengorbankan begitu banyak pihak, terutama masyarakat kecil di lingkar tambang. Bahkan banjir yang jebol ini yang jebol oleh milik PT Wedabai ini juga dilarang diberitakan. Jadi tanggul yang jebol yang menyebabkan air meluap ke berbagai tempat itu juga oleh pihak Wedabai seakan-akan menyembunyikan, tetapi oleh wartawan mencoba untuk mengungkap itu. Nah, saudara sekalian, itu berita yang nanti kita lampirkan dalam berita ini, video-video tentang banjir di sana, kemudian foto juga. Tetapi ada satu yang menarik dari akibat banjir yang melanda Halmahera Tengah ini. Kita akan hadirkan satu analisa yang menarik ya. Yang menarik dari sebuah tulisan ya dari para peneliti tentang. Nah, ini juga coba kita ini ya, saudara sekalian, Detikcom juga sudah muat ini ya. Muat, tapi itu banjir pada tanggal 27 yang lalu ya. Itu pada tahun-tahun yang lalu. Tetapi kita coba saudara sekalian, kita coba angkat dari akibat dari dampak pengolahan lingkungan yang buruk menurut mereka, dan inilah perilaku perusahaan-perusahaan tambang hampir di semua tempat modelnya seperti ini, yang selalu menyisakan bencana bagi kehadiran mereka, bukannya selain memberi manfaat tentunya kepada warga sekitar, tetapi karena pengolahan lingkungan yang buruk menyebabkan peristiwa alam seperti ini atau menimbulkan bencana seperti ini. Saudara kalian, sambil kita melihat apa yang terjadi, kita coba berita ya. Nah, saudara sekalian, ini ada juga berita dari online dari Pikiran Pos ya. Yang juga kemudian mencoba untuk perusahaan Pertawahana Kencana Mineral yang beroperasi di seputar perusahaan tambang yang seputar situ juga kemudian antisipasi memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir. Setidaknya itu di Desa Loleba, Desa Waijal, dan Desa Jikomal di Kecamatan Wasilei Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Karena ini juga kena juga di Halmahera Timur, juga bukan hanya di Halmahera Tengah, di Halmahera Timur juga kena ya. Nah, tetapi kita fokus aja dulu di Halmahera Tengah tentang apa yang terjadi, banjir yang menimpa Halmahera Tengah yang begitu menyedihkan, saudara sekalian.
apa? Kita Nah, saudara sekalian, oh, nah, seperti saudara sekalian yang apa namanya, kita coba mengutip pernyataan warga di desa Luku Lamo ya, yang juga terkena dampak banjir ini sejak dari tanggal 20-an yang lalu, 3 hari yang lalu. Dia mengatakan para karyawan tambang terlihat berjalan di atas air yang tingginya mencapai dada orang dewasa katanya. Luar biasa ya. Sementara warung-warung di pinggir jalan juga terkena dampaknya. Beberapa karyawan tetap memaksa masuk ke perusahaan, tetapi ada juga yang memilih pulang dan tidak masuk kerja. Nah, biasanya katanya meski hujan tidak terlalu deras, tetap terjadi banjir. Saat banjir, semua aktivitas seringkali lumpuh dan warga sekitar mengalami kerugian termasuk para karyawan. Nah, saudara sekalian, ini tentunya ya, di mana-mana ini, terutama di Halmahera Tengah, saya sebetulnya, dan sekali kita ulas sedikit bahwa banjir di Halmahera Tengah yang terdampak pada terutama di masyarakat lingkar tambang, dan termasuk di industri tambang itu sendiri di Wedabai, yang tadi kita bacakan dilaporkan oleh kurang lebih 3 media tadi, dan nanti sebentar kita akan hadirkan hadirkan di dalam video ini tentang betapa foto-foto dan video-video pendek yang dikirimkan masyarakat kepada kita tentang keadaan yang sesungguhnya terjadi. Jadi bukan hanya terdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga kegiatan produksi di Wedabai sendiri, karena kelihatannya banyak juga pihak yang tidak kerja, tidak bisa masuk karena jalan-jalan terputus karena banjir yang begitu luar biasa merendam jalan, ruas jalan berkilo-kilometer, dan juga jebol tanggul yang ada di milik Wedabai itu sehingga menyebabkan meluapnya air baik itu di dalam lokasi industri Wedabai maupun di luar itu. Yang saudara sekalian, ini juga sebetulnya akibat dari pembabatan hutan yang luar biasa akibat kegiatan pertambangan ini. Dan para peneliti, banyak peneliti atau pemerhati tambang yang melihat bahwa kerakusan para pemilik tambang, terutama pemerintah, yang memaksakan kehendak produksi besar-besaran tanpa memperhatikan lingkungan yang memadai, menyebabkan bencana demi bencana dialami oleh menimpa daerah kawasan tambang, dan terutama yang paling banyak terdampak dan dirugikan oleh masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu memang tambang ini satu sisi memberi harapan yang besar tentang kesejahteraan, tapi di sisi yang lain bencana senantiasa menimpa mereka kalau tidak ditangani atau dikonstruksi pertambangannya itu tidak diantisipasi dengan baik. Soal bencana-bencana timbulkan seperti bencana banjir ini, terutama pada hal pengelolaan lingkungan tambang dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama dan terutama kepentingan masyarakat sekitar tambang itu sendiri. Demikian kawan-kawan sekalian, selamat menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.